Kadang kala sakit, kadang kala sehat, kadang pegang duit, kadang pegang Tidak. jidat. Iya kan? Betul betul. Boleh nggak kita punya ekspektasi terhadap masa depan pengen A, B, C, D? Boleh nggak menurut kamu? Masa Paham saya paham bilang, paham. ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Kayak ingat seseorang. Tapi ada kata-kata seperti ini. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke channel kami Gorisan Kisah dengan saya Saidin dan di samping saya Mas Fahmi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi nih di podcast Gorisan Kisah. Ini episode berapa nih? Episode 3. ketiga ya. Alhamdulillah bisa sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Ya, namanya baru. Baru ya, nggak apa-apa. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu berekspektasi. Asik. Yang penting kita berusaha apa ya namanya ya, memberi manfaat aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan obrolan kita ada value-nya. Betul, ada nilai ya. Kalau ada value-nya kan nanti pelan-pelan kan orang tahu. Itu aja dulu. Oke, baik, terima kasih. Maksudnya ya, ada pertanyaan ini. Gimana nih? Pertanyaan apa? Mau cerita masalah hidup? Waduh. Masalah banyak sekali, Pak. Mas. Iya. Santai aja. Gimana? Berat banget. Baru mulai ini. nafasnya udah berat banget. Aduh, ya Allah. Banyak yang saya baca di buku atau di status teman-teman. Rasain juga. Rasain juga. Kok sama ya? Jadi mereka itu kebanyakan untuk menggapai masa depan yang mereka inginkan. Sedangkan mereka telah merencanakan untuk masa depan yang di depan sana untuk menggapai yang terbaik buat untuk mereka, tapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi mereka. Ekspektasi. Iya. Terus? Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk memandang masa depan itu agar bisa tercapai masa depan itu dengan keinginan kita gitu. Masa depan ya. Orang itu banyak khawatir tentang masa depan. Ya, betul. Ya kan? Betul. Bener nggak? Orang itu banyak khawatir tentang masa depan. Kira-kira masa depan saya gimana ya? Iya. Dan semua orang pasti pengen punya masa depan yang baik. Pasti. Punya masa depan yang baik. Tapi menurut saya masa depan itu pun dua kata sebenarnya, masa depan. Itu kalimat ya, sebuah kalimat yang bukan ambigu tapi nggak pasti juga. Jadi dari kalimatnya juga memang sudah nggak pasti. Kenapa? Karena begini, masa depan yang dimaksud itu kapan? Nah, ya. Itu aja dulu, kita berangkat dari situ dulu. Kapan nih masa depan yang dimaksud? 1 tahun lagi itu masa depan. 10 tahun lagi masa depan. 1 hari lagi itu masa depan. Bahkan 1 menit lagi nih dari sekarang itu masa depan. Bener gak? Itu masa depan. Nah, pertanyaannya adalah masa depan mana yang kamu maksud? Itu aja dulu, menurut memang masa depan mana yang kamu maksud gitu. Jadi kebanyakan yang kita rasakan, yang saya rasakan nih pribadi, kita kerja bukannya kita nggak bersyukur ya, obatnya kerja gini-gini aja jadi nggak ada peningkatan gitu. Nah,
Nah, sedangkan kebutuhan untuk kedepannya tuh pasti akan terus bertambah gitu loh. Sedangkan kita nggak ada peningkatan untuk menggapai yang lebih baik lagi gitu loh. Apakah nanti di suatu saat kita bisa menghadapi permasalahan ini, apakah kita jadi terbelakang, ketinggalan? Ini pembahasannya jadi berat ya. Nggak apa-apa. Memang kita di sini suka yang berat-berat. Saya juga berat misalnya. Iya. Yeah. Jadi balik lagi kayak yang tadi Din saya bilang. Kenapa saya mulai dari sana? Karena begini. Ketika kita bicara tentang masa depan nih misalkan. Anggaplah kita bicara 10 tahun lagi nih bagaimana gitu ya. 10 tahun lagi bagaimana. 10 tahun lagi nanti itu kita pernah ngalamin di 10 tahun yang lalu. Maksudnya gini, misalkan sekarang kamu umur berapa misalkan? Sekarang umur 26. 26 ya. kok kayak 25 ya, 25 setengah. Ya anggaplah misalkan memang umur kamu beneran 26. Saya sih nggak percaya. Nggak kelihatan ya dari mukanya gitu. Tapi misalkan 26 tahun. Sekarang umur kamu 26 tahun. Ketika umur kamu 16 tahun, ya kan? Artinya ketika kamu umur 16 tahun, kamu berpikir tentang masa depan 10 tahun lagi yang akan datang. Bener nggak? Ketika kamu 16 tahun. 10 tahun apa masa depan saya nanti gimana ya? Dan kita mengartikan masa depan itu artinya 10 tahun lagi gitu. Nah, berarti ketika kamu 16 tahun kamu berpikir seperti itu, sekarang kamu umur 26 tahun, kamu sekarang sudah berada di masa depan. Bagi kamu yang 16 tahun, benar nggak? Benar. Ya kan? Iya, benar. Terus pertanyaan saya, ada apa di masa depan yang sekarang kamu jalani? Bingung kan? Saya misalkan saya nih, anggaplah tadi, saya ngeliat 10 tahun lagi tuh bagaimana? Menurut saya, nggak akan ada apa-apanya, Din. Maksudnya nggak akan ada apa-apa dan nggak gimana-gimana. Artinya apa? Hari ini itu masa depan loh. Bagi saya 10 tahun yang lalu. Atau bagi saya 1 tahun yang lalu. Hari ini tuh masa depan. Bener nggak? Saya itu sekarang lagi di masa depan. Untuk saya, misalkan 10 tahun yang lalu. Atau untuk saya 1 bulan yang lalu. Atau untuk saya 1 tahun yang lalu. Bener nggak? Saya ada di masa depan. Terus kalau ditanya, ada apa di sini? Ya nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada apa-apa gimana? Ya hidup tetap berjalan. Dengan segala dinamikanya. Masalah tetap ada. Rezeki tetap kita syukuri. Kadang kala sakit, kadang kala sehat. Kadang pegang duit, kadang pegang jidat. Iya kan? Betul. Ya kan? Nah, kalau kita melihat yang seperti itu, maka 10 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, atau misalkan besok, ya menurut saya nggak perlu dipikirin. Nggak perlu dipikirin maksudnya dalam artian nggak usah terlalu dianggap bahwa harus begini, harus begitu. Kenapa? Karena itu semua kita nggak pernah tahu. Dan nyatanya ketika kita sudah melewati, kita pernah melewati itu, dan semuanya baik-baik saja kan. Semuanya jalan aja. Maksudnya apakah ketika misalkan kamu punya banyak uang artinya kamu nggak punya masalah? Pasti punya. Nah, apakah ketika kamu naik jabatan atau kamu punya pekerjaan yang lebih baik artinya nggak ada masalah, nggak ada persoalan? Pasti ada. Atau misalkan kamu nggak punya uang, apakah itu nggak akan ada masalah? Nggak punya uang aja sudah masalah kan? Betul. Ya. Gitu. Jadi misalkan kita bicara tentang masa depan, kita semua pasti berpikir tentang masa depan yang baik. Nah, itu bicara masa depan. Sekarang kita bicara masa depan yang baik. Ini juga menurut saya bukan ambigu, tapi memang terlalu universal untuk dibahas gitu. Contohnya begini. Menurut kamu, masa depan yang baik itu gimana coba? Dari
pekerjaan sekarang ya ibaratnya kita sudah berpikir ya emang masa depan yang kita pikirkan kan kadang berubah ya. Kita udah merencanakan sesuatu itu, tapi kita menghadapi masalah ini, kadang yang masalah ini membelokkan ke tujuan tersebut. Jadi kita mengganti sebuah rencana untuk ke tujuan tersebut, tapi kita pikir kembali ternyata yang masalah ini yang membelokkan tujuan kita, ternyata yang ini lebih baik dari yang saya harapkan, betul gitu. Kenapa itu terjadi? Nah, tahu nggak kenapa? Karena takdir. Takdir. Kan kita nggak tahu pas setelah kita rencanakan tujuan kita ke situ, ternyata ada masalah yang kita harus hadapi. Ternyata masalah itu yang membelokkan tujuan kita, dan tujuan itu belok ke situ, ternyata dalam masalah ini tujuan kita lebih baik dari justru malah daripada rencana kita. Betul. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, jawabannya ya kamu ngomong takdir itu betul, tapi ada juga jawaban yang lain, misalkan karena kita memang nggak tahu, kita nggak tahu masa depan kita tuh bakal bagaimana. Tapi kita perlu kan untuk merencanakan itu semua. Batasan kita hanya sampai merencanakan. Ya. Nah, batasan, nah kita akan bilang nanti kita akan bahas di situ. Misalkan bagaimana kemudian caranya biar punya masa depan yang bagus gitu ya. Tapi kita harus paham dulu di sini. Kita harus memahami dulu bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa tentang masa depan. Dan kalau saya selalu percaya bahwa masa depan pasti akan baik-baik saja. Ya. Maksudnya baik-baik saja tuh bagaimana? Baik-baik saja itu bukan berarti nggak ada masalah ya. Bukan baik-baik saja bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti tidak akan ada persoalan-persoalan yang harus kita lalui, bukan berarti nggak akan ada air mata, bukan berarti pasti bahagia gitu kan. Enggak. Yang namanya baik-baik saja itu ya seperti yang kita jalanin sekarang. Meskipun punya masalah, meskipun kadang-kadang harus nangis, kadang-kadang juga kita masih bisa ketawa. Kita lebih sering bisa ketawa kan. Meskipun kita nggak punya duit. Iya kan? Paksa ketawa. Dulu waktu saya ngontrak, saya belum punya rumah, saya bisa ketawa tuh. Tapi nggak jarang juga saya nangis. Artinya apa? Ketika saya ngontrak, saya masih bisa bahagia dan juga bisa sedih. Setelah saya punya rumah sendiri, saya juga masih sering nangis dan sering ketawa. Artinya apa? Punya rumah nggak punya rumah itu tidak menentukan kita akan bahagia atau tidak bahagia. Kita bukan berarti ketika kita punya rumah terus kehidupan kita akan baik terus selamanya, enggak. Bukan berarti ketika kita ngontrak misalkan hidup kita akan sedih terus, itu enggak. Sama halnya ketika misalkan kita di masa depan nanti kita pengen punya uang banyak, misalkan pengen punya uang banyak tuh berapa? Itu juga bingung lagi tuh kalau kita mau ngomong banyak tuh berapa. Kita ngomong 100 juta banyak. Ketika kamu pegang uang 100 juta, kamu akan ngerasa, kurang nih. Bisa jadi begitu. Tapi ketika kamu ada rasa syukur di situ, mau kamu punya uang cuma 10 juta juga alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau kita kan sama-sama anak manajemen nih. Ada pembelajaran kalau nggak salah namanya margin utility atau apa itu, saya lupa. Intinya kalau nggak salah logonya tuh MMU gitu. Jadi intinya tingkat kepuasan seseorang itu akan berkurang seiring dengan terbiasanya kita menikmati hal itu. Contoh misalkan orang makan, kalau makannya sepiring itu masih enak. Tapi kalau dia makannya 10 piring, enaknya tuh kan harusnya sama. Makanannya sama, tapi rasanya pasti sudah berbeda. Sama seperti tadi misalkan, saya sekarang misalkan punya penghasilan 5 juta sebulan misalkan. Saya pengen di masa depan nanti, saya punya penghasilan 50 juta sebulan. Ketika kamu pertama kali ketemu dapat penghasilan 50 juta sebulan, itu senang. Tapi kamu setiap bulan dapat segitu 50, nanti rasanya akan sama dengan ketika kamu punya penghasilan 5 juta. Dulu. Karena udah terbiasa. Bener nggak? Iya benar. Contoh misalkan kamu makan mie ayam. Wah seneng banget mie ayam. Kamu makan mie ayam sekali enak.
Tapi kamu coba makan mie ayam tiap hari. Bosen. Harusnya kan sama, tapi kan karena tadi marginal unit apa utility atau apa tuh saya lupa namanya. Nanti kita bukalah bukunya. Jadi intinya tingkat kepuasan seseorang itu berubah. Balik lagi ke tadi yang tentang masa depan. Kita harus memahami bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa terhadap masa depan. Itu pertama tuh. Supaya kita tidak terlalu berekspektasi harus bagaimana, harus begini, harus begitu. Dan ketika misalkan kita sudah tidak berekspektasi harus begini, harus begitu, yang kita bisa lakukan adalah merencanakan. Nah, ya kan? Merencanakan. Lalu eh, kalau memang hal itu tidak terjadi, bagaimana? Balik lagi ke yang pertama. Karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa atau tidak punya kuasa apa-apa tentang masa depan. Ya kita akan balik lagi. Orang tuh kalau seneng, misalkan dapat kebahagiaan lah, apapun itu ya. Seneng nggak? Seneng. Tapi kalau dapat itu terus-terusan, ya kayak tadi saya bilang, kebahagiaan, dapat uang 50 juta nih, pertama kali dapat uang 50 juta, itu seneng minta ampun. Yeah. Tapi tiap hari dapat 50 juta, lama-lama biasa. Yeah. Ya kan? Yeah. Saya pertama kali beli mobil, saya pertama kali beli mobil, itu ngeliat mobil, wah maunya tuh di mobil terus. Tiap malam jalan pokoknya, ya siapa tahu keluar doang gitu. Sekarang setelah sekian tahun saya punya mobil, rasanya sudah biasa saja. Mau keluar pakai mobil juga, ya kalau nggak penting-penting banget kayaknya males dah gitu loh maksudnya. Gimana ya, itu manusia. Nah balik lagi ke yang tadi saya bilang, masa depan seperti apa yang memangnya yang kamu mau? Bahagia terus? Nggak mungkin. Pasti ada masalah. Nah, sedih terus? Nggak mungkin. Pasti ada senang. Iya. Punya duit terus? Pengennya. Tapi juga nggak menjamin kalau punya duit terus tuh bakal bahagia juga kan. Apalagi kita ngomongnya di situ kebahagiaan. Terus? Nah, kalau kayak gitu, mungkin pertanyaan selanjutnya gimana caranya? Terus kalau kita memang sudah tahu begitu, bagaimana kemudian kita harus mempersiapkan masa depan gitu kan? Ya, harus gimana mempersiapkan masa depan? Jawabannya balik ya kita lanjutin yang tadi, bahwa kita hanya bisa merencanakan masa depan. Kita hanya bisa merencanakan masa depan. Boleh nggak kita punya ekspektasi terhadap masa depan, pengen A, B, C, D? Boleh nggak menurut kamu? Boleh. Boleh. Dan harus. Tapi kita balik lagi menyadari bahwa apa yang terjadi nanti itu tidak akan, kita tidak punya kuasa. Seperti yang tadi kamu bilang, saya benar punya rencana A, B, C, D. Ternyata baru sampai B. Ada hal yang saya di luar kekuasaan kita, mau nggak mau kita harus nggak ke C, tapi mau nggak mau ke E. Yeah. Kita melewati C, D, harus ke E gitu kan. Tapi ternyata setelah kita jalanin, karena kita nggak bisa itu kan, di luar kuasa kita gitu. Kalau kita sebut takdir, misalkan di luar kuasa kita. Nah terus kemudian ketika kita menjalani di sana, ternyata ini kok lebih baik daripada planning saya, daripada rencana saya gitu. Soalnya saya pernah merasakan itu. sering terjadi. Nah itulah yang kemudian kita bilang bahwa kita tuh, nah ini kalau ngomong masalah jadinya kita lari ke agamanya, bahwa Allah itu lebih tahu daripada kita. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun kan. Allah itu tahu dan sementara kamu tuh nggak tahu. Jalan cerit. Jadi biarkan gimana ya bahasanya? Biarkan kehidupan kita itu diatur sama Tuhan. Diatur sama Tuhan. Artinya kita melakukan ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan, tapi kita jangan sampai punya pemikiran atau punya
keinginan bahwa rencana kita harus jalan, harus terjadi. Karena kalau kita punya pemikiran seperti itu, bisa jadi, gitu kan? Nanti ketika apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi, kita akan marah, kita akan sakit. Padahal tadi kan bisa jadi yang menurut kita ini baik, ternyata menurut Tuhan itu nggak baik. Tidak baik ya. Menurut kita ini keluar dari rencana saya, ternyata Tuhan punya rencana di situ yang baik. lebih baik. Ya. Karena balik lagi kita nggak punya kuasa apa-apa dan kita nggak punya pengetahuan apa-apa tentang masa depan kan. Nah ya yang bisa kita lakukan ya merencanakan. Contoh misalkan merencanakan itu ya kita belajar pendidikan gitu kan. Misalkan punya kesempatan untuk belajar, mau itu di pendidikan formal, misalkan yang tadinya cuma lulusan SMA, mau kuliah, ya nggak apa-apa, kuliah. Jadi begini, saya tuh dulu pengen, saya punya cita-cita dulu. Umur 30 tahun, tuh ya, umur 30 tahun, saya pengen pulang kampung. Saya nggak mau tinggal di sini. Saya pengen pulang kampung, saya pengen membangun kampung saya lah bahasanya. Saya punya cita-cita di sana, saya pengen hidup di sana, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen ini itu segala macam. Nah, untuk merencanakan mimpi saya itu, ya meskipun untuk merencanakan mimpi saya itu saya ibaratnya itu berpikirnya ibaratnya saya mau berangkat ke medan perang. Namanya kita mau berangkat ke medan perang, ya, itu kita harus persiapan penuh dong. Pakai rompi anti peluru, pakai helm, pakai bawa senjatanya, mungkin senapan serbu, udah siap tempur kan? AK-47 misalkan, bawa basoka mungkin untuk menjatuhkan helikopter. Bahkan saya harus bawa korek api, itu saya harus bawa. Karena saya harus di medan tempur. Nggak cuman sekedar ya tadi pisau sangkur saya harus bawa, saya harus senapan nggak cuma AK-47 tapi juga pistol misalkan, saya harus bawa. Bahkan korek api saya harus siapkan. Kenapa? Karena saya nggak pernah tahu di medan tempur saya akan berhadapan dengan medan tempur yang seperti apa. Saya akan berhadapan dengan misalkan kita bertempur di hutan seperti apa yang akan saya hadapi. Saya nggak tahu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan semuanya. Semua yang bisa kita lakukan. Soft skill kita siapkan. Misalkan dalam kehidupan ya. Apa yang bisa kita pelajari? Misalkan punya kemampuan public speaking. Misalkan kita punya mimpi. Saya misalkan pengen pulang ke daerah. Saya pengen jadi pemimpin di sana. Saya pengen jadi bupati misalkan. Saya harus bisa public speaking. Nggak bisa sih kalau saya nggak bisa ngomong, gimana saya disuruh pidato. Masa saya bilang, ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Kayak inget seorang. ya itu dah. Gitu loh maksud saya. Saya harus punya kemampuan itu, saya harus punya kemampuan analisis yang bagus. Bahkan saya kalau bisa saya harus kuliah, saya harus punya ijazah. Gitulah. Dari mulai yang paling penting sampai yang paling tidak penting untuk jaga-jaga, nggak ada salahnya kita mempersiapkan. Nah, meskipun faktanya saya umur 30 nggak jadi tuh kayaknya pulang kampung kan. Padahal udah saya siapin gitu kan. Tapi kayaknya mikir banyak hal nih. Mungkin belum sekarang gitu kan, belum sekarang. Saya sudah ada rumah di sini, nanti anak sekolah harus pindah gini gitu. Pikirannya kan udah beda. Meskipun itu tidak terjadi, tapi apa yang sudah saya persiapkan, apakah itu sesuatu yang sia-sia? Tidak dong, jadi pelajaran pengalaman. Karena sedari awal saya tidak mematok bahwa rencana saya harus terrealisasi. Saya harus punya rencana. Itu sebagai bahan atau sebagai batasan ikhtiar dalam hidup saya. Kalau kita nggak punya rencana, kita menyerahkan takdir kan sudah diatur sama yang di atas, terus kita nggak ngapa-ngapain, ya hidup rasanya kok bosen gitu. Masa iya cuma nunggu aja ungkang-ungkang kaki nggak ngelakuin apa-apa. Makanya kita butuh
rencana, Persiapkan planning, mempersiapkan apa semuanya. yang memang kita mau tuju. Tapi jangan pernah menjadi Tuhan untuk mimpi kita. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya dan kita melakukan pekerjaan kita. Biarkan Tuhan, biarkan Allah yang nanti menentukan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kita nggak punya pengetahuan apa-apa tentang masa depan. Bahasanya jangan ngatur Allah gitu. Kita punya rencana aja. Masalah kalau memang itu tercapai, kalau memang itu bahasanya eh, terlaksana, terrealisasi, ya alhamdulillah takdir Allah yang baik. Kalau memang tidak terrealisasi, ya barangkali Allah punya cara yang lebih baik. Allah punya jalan yang lebih baik. Yang kita nggak pernah tahu. Betul ya. Sesuatu yang depan itu sangat Goib, oh iya. Gak pasti. bukan tidak pasti. Tidak tahu lebih tepatnya. Tidak tahu. Kalau untuk masalah di dunia. Nah, masa depan yang pasti. Apa masa depan yang pasti? Masa depan yang pasti. Coba. Menurut kamu apa masa depan yang pasti? Mungkin dari sisi Satu, dua, terus mungkin dari sisi kerjaan kita udah nyaman, terus gaji kita cukup, dari segi kebutuhan finansial juga sudah kita punya misalnya. Jadi untuk menghadapi masa depan kita sudah ada bekal lah untuk mempersiapkan untuk menghadapi sebuah masa depan itu. nah, menurut kamu itu masa depan yang pasti? Ya, ya mungkin kita udah dibilang udah sukses lah. Sekarang begini. Misalkan nih, kita bicara tentang pekerjaan yang bagus. Kira-kira pekerjaan yang bagus tuh punya misalkan kamu punya jadi karyawan tetap lah misalkan. Ya. Gaji tinggi. Itu ada resiko nggak? Pasti Resikonya ada. apa? Misalnya kita melakukan kesalahan pasti dimarahin sama atasan kita lah. Sampai paling buruknya Ya dipecat. Oke. Antara dipecat atau perusahaannya bangkrut. Ya. Itu kapan bisa terjadi? Tidak tahu. Bisa besok, bisa lusa, Ya. setahun lagi, belum bisa tahu. setahun. Ya. Kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi pasti nggak? Belum pasti. Nggak pasti. Iya. PNS yang katanya gajinya pasti, Ya. itu juga ada kemungkinan dia dipecat. Ya kan? Ya kalau negaranya bubar kayaknya sih enggak ya. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau ya kan kalau PNS kan digaji negara kan. Ya kalau karyawan kan digaji sama perusahaan. Perusahaannya bangkrut mungkin gitu ya. Kalau PNS kan gaji negara gitu. Ya mungkin lebih kecil probabilitasnya ya. Tapi ya siapa yang tahu? Ukraina tiba-tiba dihantam sama Rusia juga nggak tahu. Ya kan? Nah, tiba-tiba negara kolaps nggak bisa bayar gaji PNS, mungkin nggak? Mungkin. Jadi nggak ada pasti. Punya uang misalkan, punya uang banyak. Berapa banyak? Pernah nggak dengar kejadian misalkan nih ya, kejadian ya bukan misalkan. Kita pernah mendengar lah pasti kejadian misalkan scam di perbankan segala macam. Ada orang punya uang saldonya tiba-tiba hilang. Oh iya. Itu bisa mungkin terjadi ke kita nggak? Padahal di bank aman ya. Nah, harusnya aman. Tapi banyak terjadi kan. Pertanyaannya, mungkin nggak itu terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi. Nah, jadi nggak pasti juga kan. Punya uang itu kita akan punya uang terus. Betul. Atau misalkan yang lain. Jadi gini, Din. Pada akhirnya, kita tidak pernah menemukan sesuatu hal yang pasti di dunia ini. Yang pasti itu adalah satu, mati. Kematian. Itu pasti. Saya belum pernah dengar ada orang yang sudah hidup ribuan tahun belum mati sampai sekarang. Yang di luar cerita bahwa itu dongeng. Maksudnya orangnya ada nih sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam masih hidup sampai sekarang gitu. Orangnya ada, kita bisa ketemu atau kalau nggak bisa diliput gitu. Kayaknya saya belum pernah dengar. Jadi yang pertama, mati itu pasti. Makanya kalau mau ngomong atau bicara mempersiapkan masa depan, yang paling benar adalah mempersiapkan mati. Kita seringkali memikirkan bagaimana caranya untuk hidup enak kan.
Iya. Tapi kita lupa bagaimana mempersiapkan caranya untuk mati enak. Bener nggak? Sedang lalai gitu ya. Nah, itu dia. Padahal semua hal tentang kehidupan itu nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Pekerjaan nggak ada yang pasti. Bahkan ngomong pekerjaan yang sudah sangat safety pun gitu. Ya itu apapun, banyak hal yang bisa terjadi. Kita bicara tentang finansial, keuangan. Menurut saya nggak ada. Ya saya juga masih bingung tuh tentang financial freedom. Maksudnya dalam arti orang yang benar-benar kebutuhan. Kalau menurut saya nih, yang namanya financial freedom paling tepatnya ya, ini paling tepat sebenarnya. Itu adalah ketika kita sudah nggak pengen apa-apa dan nggak pengen beli apa-apa. Artinya kita sudah nggak butuh lagi itu dua uang. Makanya kalau dalam bahasa Arab, Allah itu sifatnya itu ghaniyun. Ghaniyun itu kan artinya kita mengartikannya jadi kaya. Padahal kalau di kitab itu dikatakan bahwa ghaniyun itu aghnia anisya, artinya merasa cukup terhadap segala sesuatu. Jadi dia nggak butuh sesuatu gitu loh. Sudah nggak butuh lagi. Berarti sesuatu yang rencanakan itu semuanya belum tahu dan belum pasti. Belum pasti. Dan misalnya kalau tadi soal duniawi ya, tadi soal belum pastian. Ini gimana kalau soal akhirat? Yang kita rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, apa kita pasti ke masuk surga? Sama. Belum pasti juga. Nggak pasti juga. Ya. Tapi kalau yang jawaban secara rasionalnya adalah kalau yang kayak begitu aja nggak pasti, apalagi yang enggak. Oh iya. Itu kan? Iya. Ya, jadi harus gimana ini? Nah, jawabannya adalah seperti tadi. Makanya tadi saya bilang kalau kita mau bicara tentang apa yang pasti, ya yang pasti itu mati. Sama yang pasti janji Allah, misalkan tentang rezeki. Rezeki itu pasti, Din. Tapi uang nggak pasti. Ya, jadi kita iya, karena rezeki itu sesuatu yang nggak akan habis. Kita akan menerima terus selama kita masih hidup. Artinya apa? Kita pasti akan ada rizkinya selama kita masih hidup. Cuman kadang-kadang itu tadi, kita melihat, karena kita melihat materialisme, kita melihat bahwa rizki itu artinya uang. Nah, kalau kita punya uang artinya kita banyak rizki, kalau kita nggak punya uang nggak ada rizki. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bahas itu di kesempatan yang lain. Tapi hal itu. Terus kemudian pada akhirnya bagaimana yang mesti kita lakukan tentang masa depan? Balik lagi seperti tadi. Jalani apa yang memang seharusnya lakukan. Lakukan apa yang memang menjadi bagian kita. Serahkan sisanya kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu tentang rahasia-rahasia di masa depan. Contoh misalkan tadi, kerja aja. Lakukan yang terbaik. Bikin perencanaan. Misalkan pengen naik jabatan, pengen apa segala macam, nggak masalah. Tapi jangan pernah menjadikan rencana kita itu sebagai sesuatu yang harus terjadi. Jangan pernah. Contoh misalkan, nah ini saya cerita dulu nih, sebelum saya lanjut, saya cerita dulu. Saya dulu itu pernah punya sama guru saya, sama Ustadz saya masih ingat, namanya Ustadz Arif Abu Samil ya. Kalau menonton video ini, saya masih ingat dulu sama beliau, saya disuruh nulis. Saya disuruh nulis karena kata beliau kita harus memproyeksikan apa yang kita mau gitu. Kita disuruh nulis apa yang kita mau dengan jelas, sejelas-jelasnya. Saya waktu itu ingat banget, saya nulis, saya pengen punya motor pertama saya. Saya pengen punya motor Yamaha Fiction warna merah. Ya namanya orang kampung ya. Namanya orang kampung itu rasanya tuh kayak udah keren banget tuh. Saya punya motor Yamaha Fiction warna merah. Saya tulis begitu. Terus saya pengen punya mobil. Mobil pertama saya pengen punya mobil Avanza warna putih. Tuh. Itu tuh saya sampai sebegitunya. Dan ternyata bener tuh kejadian. Saya punya motor pertama Yamaha. Sayangnya Mio. Warna biru. Motor ya. Iya, cuman motor Yamaha. Tapi Mio. Warna biru.
Terus mobil yang saya punya pertama, itu saya punya tuh mobil warna putih, Din. Bener. Tapi Xenia, bukan Avanza. Gitu loh. Saya selalu bilang, seandainya saya memaksakan keinginan saya harus motor Yamaha Vixion warna merah, mungkin sampai hari ini saya belum punya motor. Kalau saya memaksakan saya harus punya mobil Avanza warna putih, mungkin sampai hari ini saya belum punya mobil. Ya kan? Artinya apa? Kita bisa berencana. Biarkan Tuhan yang menentukan segalanya. Tapi ada kata-kata seperti ini. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang itu kata-kata motivasi sebenarnya, bukan hadis, bukan apa gitu kan. Ya untuk memotivasi kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh memang dalam setiap semua yang kita lakukan. Tapi bukan berarti hasilnya itu harus seperti yang kita mau gitu loh maksudnya. Bukan berarti kemudian ketika kita kayak tadi saya bersungguh-sungguh saya pengen punya mobil Avanza, saya dikejar terus pokoknya kalau nggak Avanza enggak gitu. Maksud saya begini, Tuhannya siapa? Siapa lo? Kenapa kamu jadi Tuhan? Kenapa kamu minta sama orang? Kamu minta sama orang menentukan harus itu aja nggak lucu menurut saya gitu loh. Harus ini. Kalau nggak ini nggak mau. Nah kita minta sama Tuhan, sama Allah begitu. Nih kenapa nggak kamu aja yang jadi Tuhan? Ya kan? Ya biarkan Allah biar yang menentukan segalanya gitu loh maksudnya. Biar Allah yang menentukan segalanya. Begitupun dengan masa depan kita. Makanya saya selalu bilang, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian cara kita merencanakan masa depan atau kita menghadapi masa depan, buat perencanaan, buat planning. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Apapun itu, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam apapun, kamu lakukan. Semuanya kamu lakukan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, lakukan. Masalah hasil, serahkan sama Allah. Kalau apa yang kamu rencanakan tercapai, artinya itu takdir yang baik. Ya kan? Kalau memang yang kamu rencanakan itu tidak tercapai, yakin, percaya, pasti Allah tuh punya rencana yang lebih baik dari kamu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu daripada kita. Kalaupun apa yang kita rencanakan nggak terwujud sesuai dengan yang kita mau, ya balik lagi kita harus menyadari bahwa kita ini cuma hamba, kita ini cuma manusia biasa, kita tidak bisa menentukan segala sesuatunya. Itu. Dan jangan pernah berpikir bahwa di masa depan semuanya harus pasti akan bahagia terus, atau jangan juga takut di masa depan semuanya akan susah terus. Jadi gitu. Jadi intinya untuk menggapai masa depan yang baik, yang pertama untuk mempersiapkan semua itu dengan baik, yang kita lakukan planning, ya perencanaan juga perlu dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan atur Tuhan. Gitu loh. Buat perencanaan yang baik sebaik mungkin, tapi jangan mengatur Tuhan. Ya kan hasilnya yang dia mengatur. Allah yang mengatur. Cukup? Itu aja mungkin, nanti kita kepanjangan. Kita close. Oke, terima kasih banyak Pak Fahmi atas saran atau motivasi atau ilmunya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada ada insight yang positif ya, yang baik. Mudah-mudahan kalau memang ada value yang bisa kalian dapat, manfaat yang kalian dapat, ya jangan lupa like, subscribe ya. Harus. Biar kita makin semangat ya. Alhamdulillah kemarin pelan-pelan subscriber naik gitu kan. Yang nonton naik. Ya lumayan lah gitu ya. Nanti ya mudah-mudahan kalau teman-teman support kita bisa makin semangat, kita bikin. Amin. Amin. Bismillah. Oke. Cukup, terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.